Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kutukan Seribu Lelembut. Sedikit informasi tentang cerita Kutukan Seribu Lelembut. Ini merupakan kolaborasi dari 3 penulis, yaitu QWERTY Pink, Restu Wiratmaja, dan Dioseta. Cerita ini terbagi menjadi 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu Gama dan Budi dari QWERTY Pink, Raden Muda dan Raden Angkoro dari Restu Wiratmaja, serta Danan dan Cahyo dari Dioseta. Meskipun mereka memiliki musuh dan permasalahan yang berbeda, nantinya mereka akan dipertemukan di satu tempat yang mengharuskan mereka bertarung bersama melawan sosok terkutuk yang kembali bangkit. Jadi, Kang Selamat sarankan untuk teman-teman semua menyimak cerita ini satu persatu agar dapat memahami alur cerita dan tokoh yang ada di dalamnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kutukan Seribu Lelembut. Si pengurang dewa tanpa yakan dia tetap Kita diibaratkan seperti wayang, gerak dan berbaliknya oleh dalang yang tak punya kuasa, yang tidak punya wewenang. Merah dan hitam terserah dalang. Garis takdir patuh menjadi rahasia. Kala manusia hanya mampu melakoni hingar-bingar misteri seisi bumi menyuguhkan apa yang sebenarnya kita cari. Aturan pencipta yang tertulis, terucap hingga tersebar luas bisa segampang membalikan telapak tangan untuk dilanggar. Namun sebuah janji, tidak ada yang abadi ikut mengikuti siapapun yang berani menyekutukan. Kekuasaan dan keserakahan menghalalkan segala cara agar tercapai, walau penuh resiko besar dan pada satu waktu bisa menjadi pedang bermata dua, menyayat kulit hingga memancarkan darah balasan yang setimpal di alam kehidupan atau setelah kematian. Kutukan Seribu Lelembut. Jeripayah pengorbanan nahkoda bernama Bapak tidak pernah gentar menghadapi derasnya ombak lautan yang memiliki nama kehidupan. Walau langkah kakinya sudah gontai berada di usia senja dengan rambut di kepala yang sudah tidak hitam lagi, serta kulit dengan keriput menuanya itu tidak bisa mengalahkan besarnya rasa cinta untuk sang buah hati. Apapun rela ia lakukan tanpa peduli belas kasih demi janji suci merawat dan menjaga, hingga memberikan segala kehidupan untuk sang buah hati demi penebusan pada sang pencipta. Dengan separuh jiwa, raga, dan nyawa rela ia korbankan. Lelaki tua parubaya itu memiliki nama lengkap Bah Asep Sudirman. Kini sedang banyak menghabiskan waktunya untuk melamun dengan tatapan kosong di depan gudang sebuah sekolah dasar yang ia jaga. Ia sudah bekerja belasan tahun di sekolah yang sama sebagai pesapon. Hari-harinya seketika berubah menjadi sunyi. Hatinya terus berkawan mesra dengan gusar yang tak pernah menemukan jalan keluar. Kini kepercayaan dalam diri Bah Asep tidak lagi utuh, di mana ia harus memohon dan meminta, manakala keadaan anak perempuan satu-satunya sedang menderita sebuah penyakit yang dengan akal sehat tidak pernah bisa dijelaskan. Murni Anggraini, wanita yang usianya hampir menginjak 20 tahun itu hanya bisa terbaring lemah. Daging dalam tubuhnya bak digerogoti binatang dengan tulang-tulang yang perlahan mulai terlihat jelas dalam waktu yang teramat singkat, dan tak jarang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sejak pertemuannya dengan seseorang yang tidak pernah Murni kenal pada satu sore di Astana. Murni kenal pada satu sore di Astana Jengjing yang selalu Murni lewati setelah dari Walungan, Lewi Kolot. Kabar sakitnya Murni, cucu dari almarhum sesepuh kampung itu, menjalar hingga penjuru kampung, bersamaan dengan ketakutan seluruh warga setelah menjenguk dan melihat langsung keadaan Murni yang semakin mengenaskan. Hingga kabar menjalar terdengar 40 hari kutukan, maka bala bencana dan malapetaka akan menimpa kampung Tegal Surup dari Murni masih hidup ataupun mati tanpa kecuali.
Anak-anak kita selanjutnya adalah murni akan mati perlahan dengan nasib penyakit kutukan. Tidak pernah ada saksi mata yang melihat kapan terakhir kali Murni berjalan di atas tanah. Astana Jengjing sore itu, andai kata waktu bisa diulang kembali, lebih baik cahaya kuning keemasanan indah itu jangan pernah datang karena berujung sebuah penyesalan. Kehidupan dan kematian bak kutukan yang hinggap dari 1000 lelembut kepada Murni. Di balik banyaknya nyawa dan keselamatan para warga kampung yang semakin dihantui ancaman kematian, sebab akibat dan asal muasal dari mana kutukan itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Mampukah garis takdir menjelaskan atau kutukan 1000 lelembut yang menghendaki atas apa yang sedang terjadi? Suara kicau burung yang berterbangan di udara baru saja terdengar syahdu. Bersama cahaya pagi dengan sinarnya baru saja terlihat jelas dari jendela kamar. Dengan gorden yang baru saja dibuka perlahan oleh seorang lelaki yang sudah berpenampilan rapi mengenakan seragam coklat mengajarnya. Cahaya penuh kehangatan itu memperlihatkan seorang perempuan sedang tersenyum setelah mendapatkan kecupan hangat atas ungkapan rasa syukur ketika sang suami baru saja duduk di sebelahnya. Keadaanku sudah membaik, Gam. Mungkin siang ini kakek juga akan datang lagi menjenguk dan besok aku udah bisa kembali beraktivitas. Hari ini toko teh Anggi yang buka. Lagi pula benar kata kakek, Gam. Kejadian itu Sudah, Wi. Jangan kamu lanjutkan. Aku tidak ingin kejadian yang sama terulang. Anggap saja itu musibah dan ibadah kita ya. Dewi langsung menganggukkan kepalanya dengan perlahan, lalu dibantu oleh Gama untuk berdiri karena ingin melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri mengantarkan suaminya sebelum berangkat menuju sekolah tempat ia mengajar. Baru saja pintu kamar Gama buka dengan perlahan, terlihat dari depan rumah Bu Mulyani juga membuka pintu depan. Terlihatlah Ki Dudui berjalan masuk. gimana, Wi, kondisi kamu? Ibu beberapa hari ke belakang tidak pernah tidur nyenyak. Hari ini ibu antar ya ke rumah sakit lagi. Harusnya minggu-minggu ini membaik. Ada baiknya diperiksa saja ke rumah sakit. Benar apa kata ibu kamu, Wi? Bu Mulyani langsung membantu Dewi untuk meminum air dari botol, sementara Gama sudah duduk bersebelahan sambil membawa sepasang sepatu kulit coklat yang akan ia kenakan dan melihat Budi sedang duduk di atas motor. Soal mimpi Gama berjumpa dengan Dana dan Cahyo, itu bagaimana, Kek? Sudah beberapa malam selalu Gama pikirkan. Ki Dudui langsung menjawab apa yang Gama katakan. Ia lebih memilih membakar rokoknya terlebih dahulu. Maaf, Gam. Mang Idim baru bisa memastikan malam tadi. Kejadian yang sudah kita lewati tidak berbuntut panjang. Budi tiba-tiba berucap sambil membereskan rambut gondrongnya yang terlihat berantakan, kemudian mencium tangan Gama. Ketika Gama mempersilahkan Budi untuk duduk di kursi, ia lebih memilih duduk bersila. Begini, Gama. Dan kamu, Budi. Dengarkan. Gama dan Budi menanti ucapannya akan keluar dari mulut Ki Dudui dengan sinar cahaya pagi yang semakin meninggi membuat bayangan dari tubuh mereka berdua sudah terlihat. Jika memang pertemuan kamu dan Budi adalah pertanda baik dengan Danan dan Cahyo, maka terjadilah. Begitu juga jika sesuatu hal buruk akan terjadi, maka terjadilah. Tak ada satu alasan pun untuk kita menghindar. Masih ingat aturan lama kita yang pertama itu apa? Jadikan semuanya ibadah. Hukum alam dan hidup ini tidak pernah lepas dari sebab akibat. Semoga secepatnya datang jawaban itu dan kalian bisa semakin rendah diri untuk terus belajar dalam hidup ini. Jangan cemas. Aku jaga Dewi selama kamu mengajar kamu.
Semoga ada pertemuan lagi dengan Dana dan Cahyo yang memanggil aku dengan sebutan Mamang Gondrong itu. Bisik Budi sambil perlahan berdiri dari duduk bersilanya yang sedari tadi. Ucapan Budi langsung mengundang tawa yang sekuat tenaga Gama tahan. Karena hal itu kembali ia ingat tentang panggilan lucunya Cahyo untuk Budi. Gama segera berpamitan kepada Dewi, Ibu Mulyani dan juga Ki Dudui. Karena waktu sudah memberi pertanda ia harus segera bergegas menuju sekolah. Sementara Ki Dudi dan Budi harus memastikan keadaan rumah yang Gama tempati terlebih dahulu. Tidak ingin ada hal lain akibat sisa masalah kemarin. Dengan sebuah senyuman manis yang keluar dari mulut Dewi dan anggukan kepala Ki Dudi mengantarkan kepergian Gama pagi itu bersama sinar mentari yang terus meninggi. Perkataan Ki Dudi pagi ini cukup membuat Gama sedikit lega, apalagi kondisi Dewi juga sudah mulai membaik. Begitu juga ketika ia melewati toko bangunan, sudah terlihat Mang Ade dan Teh Anggit membuka toko seperti biasanya, membuat Gama sedikit menarik gas motornya agar segera sampai di sekolah. Setelah melewati sedikit kemacetan kota, roda 2 kendaraan yang Gama kendarai baru saja sampai di sebuah halaman sekolah. Bersamaan dengan siswa dan siswi sekolah dasar yang sudah terlihat berdatangan. Beberapa orang tua siswa yang berpapasan dengan Gama yang hendak mengantarkan anaknya itu tidak jarang melemparkan senyum dan hanya dibalas oleh anggukan kepala Gama dengan tatapan ramah. Sebelah sini Pak Gama masih kosong. Terus. Iya bah, baik, terima kasih. Kebiasaan gini Pak Gama. Sudah Abah bilang berkali-kali masa cium tangan sama penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu cuma sebatas pekerjaan, Bah. Memang sudah seharusnya Gama seperti ini, selayaknya anak pada bapaknya, Bah. Jadi ingat anak di rumah. Bukannya hari ini Abah sudah waktunya pulang. Ini akhir bulan loh, Bah. Iya Pak Gama. Sore seperti biasa pulang. Besok sore sudah ada di sini lagi. Ya sudah, nanti sebelum pulang Gama ke gudang ya. Titip buat siapa nama anak Abah tuh. Kadang Gama lupa terus. Kusuma yang pertama sama Murni yang kedua. Nah itu Murni. Ya Murni Anggra ini, ingat sekarang, Bah. Seharusnya anak Abah sudah meneruskan pekerjaan Abah di sini. Yang pertama itu Kusuma. Abah giliran di kampung istirahat. Ya enggak Pak Gama? Jangan dulu Pak. Biar jaga Murni dan ibunya di kampung saja. Abah yang kerja masih kuat Pak Adi. Ucap Bah Asep sambil tersenyum bangga ketika membahas keluarganya, karena ia memang berjuang sampai hidup berjauhan terpisah jarak untuk menghidupi dua anak dan istrinya itu. Assalamualaikum Pak. Ucapan salam itu membuat Gama, Pak Hadi dan Bah Asep sontak melirik ke arah suara siswi perempuan itu dengan mengenakan kerudung lusuh. Waalaikumsalam. Rara, kirain bapak siapa? Gama melihat satu-satunya anak yang kini bukan hanya membawa tas saja yang menempel di pundaknya itu, namun gorengan hangat yang ia bawa dalam wadah yang selalu ia jual sejak kejadian beberapa bulan ke belakang. Dan beruntungnya Rara perlahan membaik walau terus didampingi Pak Hadi sebagai wali kelasnya. Tidak menyangka Rara akan kembali seperti itu ya Gam. Setelah kejadian di Leweng Sasar. Memangnya benar ya Pak Gama. Kabar dulu Rara diculik Wewe Gombel dan Pak Gama yang menyelamatkannya. Abah Asep kembali teringat kabar yang terdengar sampai ke telinganya beberapa bulan ke belakang. Pak Hadi sontak langsung melihat ke arah Gama karena sadar ia tidak seharusnya mengatakan hal itu di depan Bah Asep. Baru saja Gama akan menjawab dan memberikan penjelasan agar Bah Asep tidak menanyakan hal itu lagi, tiba-tiba ada yang memanggil nama Bah Asep dari kejauhan, seorang pengajar lainnya. Bah, siang ya. Baik Pak Gama, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak. Duh, Pak, maaf saya tidak berniat bicara seperti tadi. Maaf sekali. Sudah tidak apa-apa Pak, jangan terulang lagi saja. Lagian tidak penting siapa yang sudah membereskan masalah Rara tempo hari. Yang penting Rara berhak hidup nyaman dan aman untuk saat ini sampai ke depannya.
Kejadian singkat barusan membuat pertanyaan besar di pikiran Gama. Terlebih baru saja ia merasa lega akibat penjelasan Ki Dudi pagi ini dengan pertemuan dalam mimpinya bersama Danan dan juga Cahyo. Apalagi masalah yang menimpa Rara dapat terselesaikan akibat pertolongan mereka berdua juga. Jangan sampai ini pertanda terasa sangat beda. Entah kenapa malah tiba-tiba muncul nama anak-anak Bah Asep yang baru ia ingat kembali. Terlebih Bah Asep menanyakan hal paling rahasia bersama Pak Hadi perihal Rara. Ketika Gama akan melangkah masuk ke dalam sekolah, malah ia melihat Budi sedang duduk bak orang gila yang sudah terbiasa ia lakukan. Duduk di atas trotoar depan gerbang sekolah, Budi hanya menganggukkan kepalanya ke arah Gama dengan rambut gondrongnya yang hampir menutupi kepalanya itu. Jam mengajar di sekolah berlangsung sebagaimana mestinya. Murid-murid cepat hangat jika diberikan pelajaran oleh Gama. Namun tetap saja perasaan Gama berkecamuk dengan kedatangan Budi yang sampai mengikutinya. Kakek masih ada di rumah tidak, Wi? Keadaan kamu bagaimana? Pesan singkat itu Gama kirim karena ingin memastikan keadaan di rumah dan keadaan istrinya itu. Barusan sudah pulang, Gam. Keadaan aku semakin membaik. Ini baru saja mau ke rumah sakit. Kenapa memangnya kakek? Kakek hanya bilang mau ke rumah Umi Esi sambil lihat toko bangunan. Tak lama balasan pesan dari Dewi sudah Gama baca, namun sama sekali tidak membuat hati Gama tenang. Malah nama Bah Asep yang selalu tersirat dalam pikirannya. Hingga bunyi bel istirahat terdengar kencang membuat Gama memperhatikan Bah Asep yang sedang menyapu halaman sekolah. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan sambil tangannya memutar-mutar pulpen. Seharusnya aku tidak begini. Cemas yang berlebihan dan tanpa alasan. Itu semua membuat ia langsung melangkahkan kakinya untuk melihat ke depan sekolah, memastikan keberadaan Budi. Masih ada juga dia, hanya berbeda tempat. Gama semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi, namun ia juga tidak bisa begitu saja langsung menemui Budi. Tidak ingin mengundang perhatian guru-guru lain dan para siswa yang sedang beristirahat. Baru saja tangan Gama bergerak ke arah celana untuk mengambil handphone dan menelpon Mang Idim. Sebuah tepukan tangan Pak Hadi sudah mendarat cepat ke pundak Gama untuk mengajaknya makan. Sebagai permintaan maaf atas kejadian pagi tadi, apalagi Pak Hadi sudah memborong semua dagangan milik Rara. Budi dari kejauhan kembali menganggukkan kepala saja ke arah Gama yang sudah ia lihat dari kejauhan sambil terus menghisap rokoknya. Setelah bel istirahat selesai, Gama kembali ke dalam kelas untuk menuntaskan tugasnya hari ini. Papan tulis itu sudah penuh dengan coretan tangan Gama dan tidak henti-hentinya mulutnya berbicara menyampaikan pelajaran hari ini. Tak terhitung berapa kali ia melihat ke arah jam tangan yang berjalan terasa lambat. Begitu juga pesan dari Dewi yang memberikan kabar hasil rumah sakit itu tidak sekalipun Gama balas. Tumben Pak, tidak biasanya aku seperti ini, pikir Gama manakala bersamaan dengan bel pulang berbunyi. Ia melihat Bah Asep berjalan tergesa-gesa ke arah gudang, tempat di mana ia gunakan untuk menginap dan menjaga sekolah. Setelah pesan-pesan ia berikan seperti biasanya kepada muridnya itu sambil mencium tangannya, Gama langsung bergegas ke arah gudang. Bahkan Pak Hadi yang melihat tingkah Gama sedikit heran. Duluan saja Pak Hadi, saya ada perlu ke Bah Asep. Aneh, kadang bapak guru satu ini tidak bisa terjebak. Dari sinar terik matahari yang sudah sangat tinggi dengan panasnya, Gama melihat Bah Asep sedang berdiri di dekat sebuah meja di ruangan gudang sekaligus tempat ia tinggal. Tangannya terus mengelap keringat di bagian dahinya itu. Pecah itu, Bah. Pak Gama. Duh, kaget ini ya, Bah. Iya, Pak. Padahal baru tadi Abah sengaja lihat bingkai foto murni. Ditinggal bentar, sudah jatuh saja. Apa karena anginnya? Gama segera membantu Bah Asep merapikan foto murni dan pecahan kaca dari bingkai foto yang tidak berukuran besar itu. Bahkan ia melihat jelas foto murni ketika ia masih kecil yang sekarang tersimpan di atas meja. Pertanda buruk kali ya, Bah. Pertanda baik iya, Bah. Itu tanda akhir Abah cepat pulang bulan ini. Masa anak jadi pertanda buruk sih, Bah? Benar juga, Pak. Ya sudah, Abah bersiap dulu saja. Barang-barang bawaan juga sudah Abah siapkan. Motor juga mesinnya sudah Abah panaskan. Ini, Bah. Untuk dibelikan beras dan bahan masakan. Tidak banyak.
Sisanya bisa dikasih ke Nini di rumah. Pak, ini kebanyakan atuh. Sudah Pak, jangan begini. Abah malu masa tiap bulan Bapak seperti ini. Membalasnya saya harus gimana, Pak? Mbak Asep menahan air matanya agar tidak keluar, apalagi Gama dengan perlahan mengambil dua tangan Mbak Asep agar menerimanya. Sampaikan salam untuk keluarga. Soal balasan bukan tugas kita, Pak. Minta doakan saja Gama agar selalu sehat ya. Gama duluan, Pak. Hati-hati di jalan, jangan kemalaman sampai kampung. Assalamualaikum. Gama kemudian mencium tangan Mbah Asep yang masih gemetar, namun ia merasakan getaran lain di tengahnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gama. Mbah Asep tidak menyangka selama Gama mengajar ia tidak pernah melewatkan 1 bulan pun tanpa menitipkan rezeki untuk keluarganya. Tunggu Abah pulang Murni ya. Bisik hati Abah Asep yang akan kembali menceritakan kebaikan Pak Gama kepada anak dan istrinya di kampung. Gama kini berjalan dengan tergesa-gesa menuju ruang guru. Beruntungnya hari ini tidak ada kegiatan tambahan sehingga ia tidak perlu mengeluarkan alasan agar bisa pulang cepat. Namun getaran di tangan Mbah Asep barusan serta ingatan pada wajah Murni saat berusia kecil dalam foto malah semakin terbayang di pikiran Gama. Kendaraan roda 2-nya baru saja melaju perlahan dari parkiran menuju di mana Budi berdiam. Bahkan Pak Hadi yang baru saja akan menyapa Gama semakin heran dengan tingkah Gama hari ini. Naik cepat, Bud. Budi seketika langsung berdiri dan menaiki motor Gama, membuat Gama melihat di kedua spionnya. Tidak jarang hal itu mengundang banyak perhatian. Ada apa tuh pencarian kamu di sekolah? Awalnya aku hanya lewat saja, mau melihat Indra di pasar, Kam. Lalu penjaga sekolah itu mengundang perhatianku. Entah kenapa seperti ada dorongan untuk aku melihatnya seharian tadi. Ada rasa kasihan, ada rasa penasaran juga, Kam. Maaf jika seharian membuatmu cemas. Gama langsung teringat dengan kejadian di dalam gudang atas foto anaknya Mbak Asep yang terjatuh. Perasaan kita sama, Bud. Aku juga seperti itu seharian ini. Tapi semoga bukan pertanda apapun. Jika pertanda dan berkaitan dengan mimpi kamu, Gam, dan ucapan Ki Dudui, bagaimana? Apa kita akan menghadapi masalah lain? Budi mengeluarkan apa yang ada di dalam isi kepalanya, membuat Gama langsung menengok ke samping kepala Budi yang duduk di belakang. Ucapannya itu bak sebuah jawabannya ada di dalam diri Gama yang terwakilkan oleh Budi. Derasnya suara air yang menghantam bebatuan di walungan Lewi Kolot tidak membuat para anak-anak dan orang dewasa itu merasa cemas. Sudah puluhan tahun dan secara turun-temurun sungai dengan air yang bersih dijadikan tempat untuk mencuci dan mandi. Dari sejak pagi atau sore walungan selalu ramai dengan aktivitas para warga kampung. Biasanya silih bergantian para perempuan dan anak-anak akan datang sore hari dan para lelaki waktu malam dengan penerangan obor ala kadarnya. Suara riang gembira anak-anak satu persatu hilang saat matahari mulai perlahan turun. Sinar keemasan nan indah itu menjalar dari arah astana dengan tanah merahnya hingga menuju walungan. Mur, sepertinya Mbak Asep pulang ya. Tumben ngisikan banyak. Iya, Bi, malam ini Baba pulang. Biasanya 1 bulan sekali. Kamu ini cantik, kulit kamu bersih, Mur. Tubuh kamu semampai indah, apa belum kepikiran buat menikah? Sudah perawan gini ya. Mbak Asep kan kerja di kota yang jauh. Apa belum kepikiran menikahkan kamu? Bibi ini ada-ada aja. Belum lah, Bi. Murni ikut bagaimana Baba sama Nini aja. Lagian Kang Kus juga kan belum menikah. Kalau ada, pasti Kang Kus yang duluan. Ya, Bibi hanya mengingatkan saja. Lagian, siapa juga warga kampung sini atau tetangga yang gak mau sama kamu itu loh. Perempuan yang usianya hampir menginjak kepala 2 itu hanya kembali tersenyum manakala mendapatkan pujian yang sebenarnya sering ia dengar. Tubuh dengan kulit putih indahnya itu hanya dililitkan sebuah kain dengan rambut yang masih basah terurai.
Perlahan Murni berdiri dari sebuah batu sungai untuk melihat keadaan sungai yang mulai sepi, hanya menyisakan mereka bertiga. Tumben ya, Bi. Udah mau gelap lagi nih. Sepertinya Murni duluan saja ya. Kasihan Nini dan Kang Kus pasti sudah menunggu. Iya Murni, ini udah mau maghrib. Sana duluan saja, Bibi masih banyak. Pasti Nituti nunggu kamu tuh. Iya, Bi. Murni melihat ke arah belakang jalannya akan ia lalui, namun dari balik sebuah pohon yang tidak berukuran besar, ia melihat sebuah bayangan yang terkena cahaya kuning keemasan. Bayangan itu sedang berdiri tegak, kemudian dengan cepat bayangan bak seorang lelaki itu hilang. Malah melamun. Lihat apa Murni? Tanya Bi Isum heran dan melihat yang sama ke arah jalan satu-satunya yang akan membawanya menuju kampung. Tadi ada bayangan lelaki, Bi. Ya masa ada lelaki warga kampung sini mengintip sih, Mur? Sudah sana pulang. Rani gak sendirian, apa mau nunggu Bibi selesai? Gak apa-apa, Bi, sendiri aja. Biasanya juga sendiri dan udah biasa. Iya juga ya, mungkin aku saja yang salah melihat. Setelah pamit kepada Bi Isum dan Bi Ana, langkah kaki Murni perlahan menjauh dari walungan Lewi Kolot. Kini berjalan di atas satu-satunya jalan Astana Jenjing. Ia akan melewati sebuah hamparan pohon jenjing dan pemakaman umum satu-satunya di kampung Tegal Surup, ditemani cahaya sore yang perlahan pudar itu. Kedua tangan Murni sudah memegang erat boboko dan wadah cucian yang ia bawa. Tidak jarang matanya melihat ke arah samping kanan dan kiri karena ia hanya berjalan seorang diri melewati pohon-pohon tinggi. Tidak biasanya aku takut begini setelah melihat bayangan tadi. Langkah Murni semakin perlahan manakala dua telinganya mendengar langkah kaki lain yang berada di belakangnya yang semakin mendekat. Dengan malamnya tidak terasa perlahan sudah tiba, padahal dari depan ia sudah melihat batu nisan berjajar sebagai pembatas kampung dengan astana dan walungan. Tidak mungkin salah, ada orang di belakang. Bisikan hati Murni semakin kuat pada rasa penasarannya. Anehnya angin kencang tiba-tiba hadir, membuat daun-daun dari pohon jenjing itu mengeluarkan suara yang membuat bulu pundak Murni seketika berdiri. Jantung Murni yang kini terasa berdetak lebih kencang dari biasanya. Keringat perlahan hadir melewati kulit tubuhnya yang putih dan hampir kering, membuat ia melangkahkan kakinya lebih cepat, namun harus berlawanan dengan rasa penasaran siapa orang yang kini berada di belakangnya. Manakala ia melewati pohon jenjing paling besar dan akan sampai di sebuah pohon bambu nan rindang di atas tanah astana, belum sempat kepala Murni berbalik, sebuah bekapan tangan kananan kekar dan kuat mendarat di mulut Murni hingga ia tidak bisa berteriak. Malah tangan kiri itu mengusap kulit putih Murni dengan perlahan. Hati Murni berteriak kencang, namun kalah dengan bekapan di mulutnya yang semakin bertambah kuat. Murni memberontak sekuat tenaga hingga membuat boboko berisi beras dan wadah cucian yang sudah bersih itu jatuh ke atas tanah. Kini hanya tapak bekas kaki Murni saja yang terlihat jelas di atas tanah, manakala tubuhnya ditarik dan diseret paksa dengan bekapan di mulutnya hingga membuat Murni kesulitan bernapas. Siapa kamu? Bentak Murni ketika bekapan itu dilepaskannya. Tubuh Murni seketika bergetar manakala kepala lelaki itu dari belakang membisikkan sesuatu ke arah lubang telinga dengan perlahan. Kepala Murni hanya menggeleng dengan panik, bak penolakan dari apa yang sudah ia dengar dengan jelas. Suara teriakan Murni kalah kencang dengan suara daun-daun yang bergesekan dengan angin kencang yang berhembus dari arah walungan Lewi Kolot menuju Astana Jenjing hingga menuju kampung Tegal Surup. Di sebuah rumah nan sederhana dengan tembok di bagian bawah dan anyaman bilik di bagian atas menyatu menjadi dinding itu sudah terlihat asap dari tungku yang keluar semakin kental menyelimuti bagian dapur yang hanya beralaskan tanah dengan pintu yang sedari tadi terbuka lebar. Terlihat seorang lelaki muda sedang meniup bambu berlubang agar mengeluarkan angin yang ia arahkan ke arah tungku agar membuat api semakin menyala, dan Nini tua sedang menyayatkan pisau ke arah bahan masakan di atas meja dapur ala kadarnya. Ini sudah maghrib, Kus. Adik kamu Murni kok belum sampai juga? Iya nih, mana tumben angin dari tadi kencang. Mungkin masih di jalan, sebentar lagi juga pasti datang. Semoga saja sebelum abah kamu sampai masakannya sudah matang semua.
Tubuh yang semakin tua dengan rambut yang hampir berwarna putih seluruhnya itu terus memaksakan tubuh tuanya bergerak. Jangan terlalu capek, Ani. Biar Kus aja yang masak. Nini duduk dulu aja. Beberapa kali Nituti berjalan ke arah pintu dapur, namun sama sekali ia belum melihat pertanda kedatangan anak gadisnya, apalagi malam sudah mulai pekat dengan gelapnya. Tidak biasanya ini, Kus. Seharusnya Murni sudah di rumah. Emangnya Bi Ana sama Bi Isum sudah kelihatan lewat ya nih? Belum sih, Kus. Nituti terus saja berdiam di dekat pintu dapur, apalagi rumahnya terletak di paling ujung kampung. Ia bisa melihat siapa saja yang sudah pulang dan pergi menuju Astana Jengjing dan Walungan Lewi Kolot. Ya sudah nih, sebentar lagi mungkin sampai. Ini bagian masukin bumbu, Kus takut keasinan. Ucap Kang Kus yang sudah sangat tahu kebiasaan adiknya itu pasti ngobrol dulu dengan dua sahabatnya. Walaupun usianya terlampau jauh, Nituti yang berhasil ditenangkan oleh Kang Kus hanya berusaha sabar menunggu kedatangan Murni, walaupun beberapa kali hatinya sudah tidak tenang. Apalagi angin malam ini tiba begitu kencang, padahal belum masuk musim hujan. Ini tidak tenang, Kus. Mending kamu susul sana. Berasnya harus segera dimasak sebelum abah kamu datang. Baru saja Kang Kus ingin menjawab ucapan Nituti, ia melihat Bi Isum dan Bi Ana berjalan tergesa-gesa tidak seperti biasanya melewati rumahnya di jalan utama itu. Kang, Murni mana, Bi? Nggak bareng sama kalian berdua? Lah, Murni sudah duluan dari tadi juga, Kang. Iya nggak, Sum? Iya, Kang Kus, benar. Murni duluan kok, masa belum sampai di rumah? Di jalan juga tidak ada. Kok bisa ya? Terus kalian kenapa tumben jalannya cepet banget? Aneh, Kang, di Astana sama Walungan kayak serem aja suasananya. Kita kayak ada yang memperhatikan gitu. Pokoknya aneh. Itu Murni, Kang. Sahut Bi Ana sambil terbata-bata, membuat Kang Kus langsung berbalik badan manakala melihat adiknya berjalan lemas sambil membawa boboko dan wadah cucian. Seketika Kang Kus berlari kembali ke arah rumah meninggalkan Bi Ana dan Bi Isum yang sama anehnya ketika melihat Murni. Kemudian mereka kembali berjalan tergesa-gesa. Murni kenapa ya? Aneh, padahal dia duluan tapi di jalan kita nggak lihat ya. Apa jangan-jangan bayangan yang dia lihat, Bi? Ingat tidak? Bi Ana menganggukkan kepalanya dan ingat pada ucapan Murni sebelum meninggalkan Walungan. Tapi bayangan siapa, Sum? Orang kita paling akhir nggak lihat siapa-siapa. Dan barusan Murni kemana? Murni hanya duduk di atas kursi dengan rambutnya yang terlihat sudah kering. Tatapannya kosong melihat ke arah tungku yang sedang menyala. Tumben, Mur, kamu kemana dulu? Tadi Akang tanya ke Bi Isum sama Bi Ana, katanya kamu sudah duluan pulang. Sudah, Gus, mungkin capek tadi saja. Nini tanya tidak Murni jawab. Kamu jatuh, Mur. Ini berasnya kayak kurang sama sedikit kotor. Tanya Nituti semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Murni. Murni hanya menggelengkan kepalanya saja. Kemudian dengan cepat ia berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamarnya. Hingga terdengar suara pintu ia kunci dari dalam. Pasti ada yang aneh nih. Gus yakin terjadi hal-hal aneh menimpa Murni. Lihat aja barusan. Sinjangnya juga kotor. Baru saja Kang Kus akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, ia langsung ditahan oleh Nituti. Sudah, jangan dulu, mungkin hanya jatuh saja. Tiba-tiba terdengar suara. Astagfirullah, apa itu, Gus? Seperti ada yang menaburkan batu halus dan pasir nih ke arah atap rumah. Sesuatu dari atap rumah terdengar seperti pasir dan bebatuan halus yang menimpa genteng rumah membuat Kang Kus keluar dengan cepat. Baru saja Kang Kus keluar rumah, ia sudah melihat cahaya kendaraan roda 2 yang berhenti tepat di depan rumah. Lelaki parubaya itu turun dari motor dengan tergesa-gesa. Bah, apa barusan Kus yang menimpa atap? Ya tahu, Bah, di dapur juga terdengar kencang. Anehnya, Mbah Asep yang baru saja sampai dan Kang Kus tidak menemukan bekas pasir atau bebatuan di sekeliling rumahnya, membuat Mbah Asep seketika menatap kosong ke arah atap rumah. Kemudian menganggukkan kepalanya perlahan. Murni mana? Ke kamar, Bah.
di dalam baru pulang dari walungan telat dan sepertinya bekas terjatuh dan banyak keanehan. Bah, cepat masuk, Bah Murni, Bah. Bah. Suara isak tangis kencang sudah terdengar dari luar kamar Murni. Bah Asep, Nituti, dan Kangku sudah berkali-kali membujuk Murni agar membuka pintu kamarnya. Namun sama sekali tidak didengar oleh Murni yang semakin kencang menangis. Dobrak saja, Kus, cepat. Tubuh Kangkus langsung mendobrak kamar Murni. Seketika membuat kunci pintu ala kadarnya itu terlepas dari dalam dan pintu kamar terbuka. Innalillah, Murni. Apa yang terjadi ini nih, Kus? Apa yang terjadi? Kedua mata Murni sudah terpejam dengan tubuhnya yang sama sekali tidak bergerak, terbaring lemah di atas kasur. Wajahnya pucat dengan tubuh yang masih mengenakan sarung. Ia sama sekali tidak berbicara, namun dari mulutnya keluar darah segar dengan napas yang semakin tersedak, membuat Kangkus menceritakan kejadian sebelum Mbak Asep datang dengan lengkap, termasuk pertanda bahwa Murni mengalami kejadian aneh. Jaga Murni di sini, sama turunkan semua barang-barang yang Abah bawa di atas motorku sekarang. Isak tangis Nituti terus terdengar bersama malam yang semakin larut. Mbah Asep sempat melihat sinjang yang digunakan Murni sudah kotor bagian belakangnya. Juga wadah boboko yang seperti bekas terjatuh berada di dapur. Arah walungan Astana Jengjing. Sambil melilitkan ikat golok di pinggangnya untuk menelusuri apa yang menimpa anak perempuannya itu, walaupun tubuh tuanya sudah lelah akibat perjalanan, namun Mbah Asep tetap memaksakan agar dapat memastikan semuanya malam ini. Langkah Mbah Asep tergesa-gesa sudah melewati Astana Jengjing dan nisan-nisan yang berjajar. Terus saja pandangannya itu melihat ke arah tanah dengan mengenakan obor di tangannya sebagai pencahayaan. Di sana. Mbah Asep melihat bekas dua kaki yang diseret tercetak jelas di atas tanah merah menuju satu pohon jengjing paling besar. Beras. Mbah Asep menemukan beras jatuh dari boboko dan darah di atas akar pohon, membuat ia hanya mematung terdiam, membenarkan sesuatu buruk telah menimpa Murni. Apalagi saat Mbah Asep mulai jongkok dan melihat semakin dekat dengan obor yang terus memancarkan cahayanya, bekas Murni duduk di atas tanah semakin terlihat. Bajingan, ini ulah manusia biadab. Mbah Asep kesal setelah mencium bau darah segar, membuat ia langsung berjalan tergesa-gesa ke arah rumahnya. Tanpa ia sadari ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh yang kini sedang berjalan ke arah tanah kuburan, ke salah satu nisan bernama Ki Harja Maulana atau Ki Maul, salah satu sesepuh kampung Tegal Surup yang merupakan bapak dari Mbah Asep. Gimana nih kondisi Murni? Barusan diganti bajunya saja tidak sadar, Bah, matanya masih terpejam. Apa ada hubungannya dengan suara seperti pasir dan batuan barusan di atas genting, Bah? Pada keadaan Murni ini. Ini Abah temukan di belakang pohon jengjing, dekat astana dan pohon bambu. Kemungkinan Murni ada yang menyeretnya hingga beras ini. Bah, jangan bilang darah di paha Murni. Bajingan, akan aku bunuh manusia biadab itu, Bah, yang sudah melakukannya pada Murni. Sulit buat kondisi Murni sadar dulu saja. Ini yang Abah takutkan kalau terjadi hal-hal aneh. Hanya ada satu nama Abah bisa meminta tolong. Ucap Mbah Asep, namun entah malah muncul nama Gama di pikirannya. Apalagi ia memang menitipkan salam untuk anak dan keluarganya sebelum ia pulang. Juga menjadi saksi pertanda di sekolah siang tadi ketika bingkai foto Murni terjatuh. Tapi sekarang malah mengeluarkan bau amis di tubuh Murni. Jangan sampai kabar ini menyebar ke warga kampung. Mbah Asep berusaha menahan dirinya untuk terlihat kuat di hadapan anak dan istrinya, walaupun hatinya kini tergores sebuah luka trauma dalam. Mendapati Murni hanya sekedar bernafas saja terlihat sulit. Dan kenyataan pahit manakala ia sampai ke kampung halaman bukan mendapati keceriaan Murni yang ia rindukan, malah musibah di luar nalarnya sebagai manusia yang tiba terlebih dahulu. Sudah 3 hari Gama tidak mendapati Mbah Asep berada di sekolah. Gudang tempat di mana Mbah Asep tinggal masih terkunci rapat. Hanya dapat informasi bahwa Mbah Asep sedang mengurus Murni, anak perempuannya yang sedang sakit.
Tanpa penjelasan sakit apa yang diderita oleh anaknya itu, bahkan para gurunya akan datang menjenguk masih mempertimbangkan waktu dan jarak yang tidak dekat agar sampai ke rumah Mbah Asep. Jadi Gam mau menjenguk anak Mbah Asep? Takut terjadi apa-apa aja, kek. Gama pernah ceritakan sebelumnya sama kakek juga kan. Sudah berkali-kali Gama telepon tidak pernah diangkat. Alamat lengkap rumah Pak Asep juga sudah Gama dapatkan dari Pak Hadi. Tidak ada salahnya kamu datang dan bersilaturahmi ke sana, Gam. Apalagi dulu awal kamu masuk mengajar di situ, kakek pernah menitipkan kamu sama Mbah Asep. Belum lama obrolan hangat antara kakek dan cucu itu terlihat Mang Idim dan Budi tiba mengendarai motor tuanya bersamaan dengan handphone Gama mulai berbunyi. Nah itu Mbah Asep telepon, Gam. Angkat saja. Namanya benar kayak Murni Anggraini binti Asep Sudirman. Benar Mang, itu nama lengkap Mbah Asep. Sebentar Gama angkat dulu teleponnya. Mang Idim langsung menundukkan kepalanya, begitu juga Budi yang langsung mencium tangan Gama. Didudui Mang Idim dan Budi terlibat obrolan yang sangat serius sementara Gama masuk ke dalam toko untuk bicara dengan Mbah Asep. Assalamualaikum Pak Gama. Maaf baru bisa telepon balik. Habis bawa Murni ke rumah sakit. Waalaikumsalam, tidak apa-apa Bah. Kabar di sekolah juga sudah mengetahui semuanya. Sekarang di rumah sakit mana Bah? Baru aja pulang di rumah sakit secara medis. Keadaan Murni baik-baik saja. Tapi setelah dibawa ke rumah menjadi lagi. Malah warga jadi semakin ketakutan dengan penyakit Murni. Sekarang tubuhnya tinggal tulang seperti ada yang menggerogoti daging dalam tubuhnya. Rumah sakit malah angkat tangan dan memberikan rujukan ke rumah sakit yang jauh lebih lengkap alatnya. Tapi keadaan itu tidak mungkin Abah ambil juga. Penjelasan Mbah Asep seketika membuat Gama terdiam, bahkan ia mendengar suara teriakan perempuan yang cukup kencang. Nah begitu Pak Gama teriakan Murni kalau menuju sore. Sudah berulang selama 3 hari. Sudah banyak hal aneh juga yang terjadi di rumah sejak Abah pulang. Ada yang berniat jahat pada Murni setelah ia pulang dari Walungan Lewi Kolot dan melewati Astana Jengjing. Gama sore ini berangkat, Bah. Tidak bisa Gama diam di sini mendengar kabar anak Abah Asep seperti itu. Tunggu ya, sekarang juga Gama berangkat. Telepon langsung Mbah Asep tutup setelah mengucapkan rasa terima kasih kepada Gama. Bersamaan teriakan suara Murni kembali terdengar kencang, membuat hati Gama merasakan sakit dan membayangkan keadaan di rumah Mbah Asep. Budi, kita berangkat ke kampung Tegal Surup sekarang. Tubuhnya digerogoti tinggal menyisakan daging. Betul ke? Pastikan datang ke rumahnya Gam dan kampungnya Bud. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Insya Allah paham ke? Kudu nulung kanu butuh nalang karena susah. Insya Allah Gama paham ke ucapan itu. Biar Amang yang tutup toko, nanti kuncinya Amang antarkan ke rumah. Baik Mang, terima kasih. Jelaskan juga pada Dewi ya. Ke, apa ini? Tanya Gama yang sudah beberapa hari membawa gelang genggenya dalam saku celana kemanapun ia pergi. Bahkan kini ia merasakan hangat pada gelang gengge itu walaupun belum melihat keberadaan Meong Hideng. Datang saja terlebih dahulu. Kakek dan Mang Idim bantu dari sini dulu. Belum bisa memastikan apapun. Ki Dudui tersenyum, harus menutupi rasa cemasnya karena kini cucunya itu sudah perlahan seperti kilang samana menjalani bahtera kehidupan berdampingan dengan resiko yang teramat sangat besar. Gam, maaf. Apa ini jawaban dari kecemasan aku dan kamu pada Pak Asep di beberapa hari ke belakang? Semoga bukan. Dan Murni tidak seburuk yang aku pikirkan, Bud. Perjalanan ke sana 2 jam, artinya ketika sore kita sampai, kamu ingat 2 nama tempat ini dan cari tahu keberadaannya.
Apa nama tempatnya, Gam? Walungan Lowi Kolot dan Astana Jengjing. Ingat-ingat nama itu. Laju kendaraan roda 2 yang Gama dan Budi kendarai menuju ke arah tengah. Dengan melewati beberapa kemacetan kota dan hiruk-pikuk sore hari membuat perjalanan sedikit terhambat bersamaan dengan cahaya sore yang kini semakin menunjukkan sinar kuning keemasannya. Gam, apa benar tubuh murni seperti itu? Kamu tahu apa yang kakek dan Mang Idim katakan Bud barusan? Hanya berkata ini bukan urusan biasa. Dan ada kata kutukan yang keluar dari mulut Ki Dudui setelah beberapa malam mengirimkan doa untuk murni. Dan keluar nama Ki Maul. Juga sosok misterius. Itu juga alasan kita datang ke sana untuk mengetahui sosok misterius itu, Bud. Mungkin iya. Tapi keadaan seperti itu cukup mengenaskan, Gam. Kita patut berhati-hati seperti biasanya. Murni sebelumnya baik-baik aja, Gam. Tidak mungkin tanpa sebab semua ini. Sudah hampir 3 kali Gama dan Budi menanyakan alamat yang akan ia tuju ke beberapa warung. Apalagi azan maghrib baru saja berkumandang setelah Gama mengendarai roda 2-nya itu hampir 2 jam. Hingga terlihatlah sebuah pelang kampung yang terbuat dari kayu bertuliskan Kampung Tegal Suru. Tidak salah lagi itu kampungnya. Sesuai cerita Mbak Asep, banyak pohon jengjing. Rumahnya di ujung berarti, Gam. Jika mengacu pada alamat ini, di depan aku turun saja. Nanti aku cari rumah Mbak Asep. Tidak akan susah dengan kampung sekecil ini. Di sana arah sungai. Mungkin itu juga nama walungan Lowi Kolotnya. Ucapan Budi membuat Gama langsung menepikan kendaraan roda 2-nya lalu memperhatikan sekitar agar tidak ada orang yang melihatnya. Hati-hati. Segera temukan informasi apapun termasuk Astana Jengjing, Bud. Hutan dan tempat seperti ini sudah menjadi tempat aku hidup. Kamu urus murni sementara. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Gam. Setelah roda 2 kendaraan melaju sampai berjumpa beberapa orang, Gama menanyakan keberadaan rumah Mbak Asep dan mengaku dari pihak sekolah di mana Mbak Asep bekerja. Hingga tidak sulit orang itu menunjukkan rumah Mbak Asep. Rumah sederhana yang pernah Mbak Asep ceritakan kini berbuah bukti di hadapan kedua mata Gama. Beberapa warga kampung yang sedang berada di rumah itu sontak kaget dengan kedatangan Gama yang baru pertama kali mereka lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini rumahnya Mbak Asep? Maaf, saya Gama dari pihak sekolah di mana Mbak Asep bekerja. Kedatangan saya malam ini ingin menjenguk Murni. Pak Gama, masuk Pak. Di dalam Pak. Sudah 3 hari matanya tidak pernah terbuka. Maaf jika bau amis darah dari tubuh Murni. Gama hanya menganggukkan kepalanya, langsung bersalaman dengan Kangkus dan Nituti yang sedang duduk di sebelah tubuh Murni yang sudah kurus. Saya hanya bersilaturahmi sambil menjenguk Mbah. Maaf tidak membawa apa-apa. Ini tumben ada kucing hitam kamu yang pelihara, Kus. Teriak salah satu warga membuat Gama melirik ke arah luar. Terlihat Meong Hideng sedang berjalan terpincang-pincang ke arah belakang rumah Mbak Asep. Mari silakan Pak Gama masuk. Itu warga yang berjaga saja, sudah jangan didengarkan. Gama merasa tenang dengan keberadaan Meong Hideng dan Budi yang pasti sedang menyusuri kampung untuk mencari informasi. Apalagi kini gelang gengge yang ada di dalam saku celana Gama perlahan terasa panas. Murni, bangun, ini ada temen Abah yang selalu Abah ceritakan itu, Pak Gama. Ucap Mbak Asep mencoba membuat Murni terbangun, namun tiba-tiba mata Murni melotot sekuat tenaga. Bak tubuhnya itu merasa terundang dengan kedatangan Gama. Tubuh kurus yang sudah terlihat hanya tulang itu tiba-tiba terbangun lalu dengan cepat menerkam ke arah Gama hingga kedua tangannya berhasil mendarat di leher Gama yang sudah bermandikan keringat. Murni, biarkan aja Pak. Tidak apa-apa, biarkan. Terdengar juga langkah Kangkus masuk ke dalam kamar. Bah, itu. Satu gerakan tangan Gama memegang gelang gengge membuat tubuh Murni terpental hingga mengenai tembok kamar. Gama mengatur nafas dan mengendalikan dirinya, apalagi sudah merasakan keberadaan Meong Hideng tidak jauh dari ia berdiri. Pegang tubuhnya, paksakan terbaring.
Mata Murni sudah menjadi putih seluruhnya dan kini perlahan terlelap kembali. Ada apa ini Nagama sebenarnya? Kenapa anak Nini itu? Apa Murni pernah berkata sesuatu, Pak? Malam pertama ia terbaring di pertengahan malam. Ia hanya berkata sakit, kemudian memegang kedua pahanya, tidak lebih dari itu. Lalu tubuhnya seperti ada yang sedang menyetubuhinya, Pak Gama, dan hanya berkata jenges. Mbah Sep, Kang Kus. Dua orang lelaki seumuran Kang Kus baru saja tiba di rumah Mbah Asep dengan tergesa-gesa sambil mengatur napasnya, membuat Mbah Asep berdiri setelah melihat tubuh Murni terbaring kembali dijaga oleh Kang Kus. Ada apa? Ada lelaki dengan rambut gondrong di astana. Mungkin itu pelaku yang selama ini kita cari. Baru saja Gama akan memberitahu Mbah Asep bahwa itu adalah Budi yang sengaja ikut dengannya. Tiba-tiba pesan masuk ke dalam handphone Gama dari Mang Idim. Ini kakek Gam. Bale barusan menghubungi kakek, dan mereka sedang menghadapi masalah yang sama dengan kamu. Kutukan jenges yang menimpa Murni akan membawa kamu berjumpa dan kembali membutuhkan bantuan mereka. Awan hitam pekat dengan cahaya rembulan sudah perlahan tiba, membawa sebekas pertanda dengan sinar nan indah hadir menyelinap di antara awan malam, menerangi kampung Tegal Surup yang kini tidak biasanya sunyi. Hanya suara angin yang menerpa beberapa pepohonan terdengar begitu riuh. Sudah beberapa malam ke belakang tidak ada satupun warga yang berani membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Mereka lebih memilih untuk berharap cemas akan ketakutan pada sebuah mara bahaya dan malapetaka di depan mata. Setelah kabar santer terdengar tentang keadaan Murni Anggraini yang semakin memburuk. Begitu juga keadaan dari paling ujung kampung. Derasnya suara air walungan Lewi Kolot yang menabrak bebatuan terdengar ribut. Namun sudah beberapa malam ke belakang tidak pernah ada lagi warga kampung, terutama para lelaki yang berani menginjakan kakinya di sekitar walungan. Hanya seorang lelaki tua sebagai sesepuh kampung yang mempunyai keberanian itu. Lelaki tua yang mengenakan sorban berwarna merah di bahunya sedang menatap kosong ke arah sungai. Dengan keringat yang sudah membanjiri wajah keriputnya, padahal sedari tadi angin berhembus kencang. Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, kakek tua. Suara tanpa wujud sudah terdengar jelas di kedua telinga kakek itu yang mencari asal suara keberadaan itu. Sambil mengelap keringatnya mengenakan sorban, dirinya berusaha tenang walau detak jantungnya semakin kencang. Keadaan perempuan itu jika dibiarkan akan mati. Memang sudah seharusnya seperti itu. Darah perawan halal bagi tuan kami. Percuma 1000 bujukan pun tidak akan aku dengar, karena ini perintah dari Raden kami. Paham? Kakek itu hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Ia sudah mengetahui tidak akan bisa membujuk kelakuan orang itu dengan segala perintah dan nama Raden yang pernah ia dengar. Namun malam ini segala kenyataan sudah di depan matanya. Tolong cukup Murni yang terakhir. Tidak ada jaminan. Kutukan itu mengikat. Selanjutnya warga kampung akan mengalami hal yang sama. Sesosok lelaki itu sudah berada jauh di seberang sungai. Baru saja kakek itu akan melihatnya jelas dengan bantuan cahaya samar rembulan. Dengan cepat lelaki itu membagi dirinya menjadi 3 bagian, membuat kakek tua itu semakin kebingungan. Tunggu saja waktunya. Kurang dari 40 hari pesta darah kutukan di kampung ini akan terjadi. Bak secepat kilat, lelaki itu hilang termakan gelap malam untuk melaksanakan tugas teramat penting lainnya yang harus dengan cepat ia lakukan. Di dalam kampung, gesekan suara langkah penuh waspada mengiringi seorang lelaki berambut gondrong. Kedua matanya tidak jarang melihat kanan kiri berharap cepat menemukan apa yang sedang ia cari. Karena harus segera menyusul Gama yang sudah berada di rumah Mbah Asep. Tidak satupun bertanda aktivitas warga malam ini. Budi terus memanfaatkan gelap, menyelinap dan berpindah menuju kebun-kebun dan pepohonan agar keadaannya tidak dilihat siapapun. Sudah hampir setengahnya Budi berjalan di atas tanah kampung Tegal Surup. Ia mengingat 2 tempat yang selanjutnya harus ia datangi demi menuntaskan rasa penasaran dan perintah yang sudah Gama berikan sebelumnya. Di sana pos ronda.
Budi terus melangkahkan kakinya agar sampai di bagian belakang pos yang terbuat ala kadarnya itu, karena ia melihat lebih dari 2 orang lelaki yang sedang duduk di atas lantai yang terbuat dari kayu. Asap dari kayu-kayu yang terbakar sudah menyelimuti pos ronda dengan beberapa singkong yang berada tepat di atas bara merah, beserta hamparan tembakau di salah satu plastik yang sudah terbuka. Lama juga Ihin sama Junet kelilingnya ya. Paling teh mereka berdua menuju Astana Jengjing, Kang. Tidak mungkin juga ke Walungan. Tidak mungkin ke sana. Sudah 3 hari juga sejak Murni keadaannya sakit aneh. Tidak pernah ada lagi lelaki yang berani malam-malam ke sana. Iya juga ya, Kang. Tumben malam ini sepi pisan padahal baru saja Isya. Ucapan Mbah Rojak soal sakitnya Murni kalau satu saat jadi kenyataan, anak-anak kita mungkin selanjutnya. Kalau ngomong gak dijaga Pak Mali jangan begitu. Emang teh orang tua mana yang rela dan mau daging dalam tubuh anak perempuannya seperti digerogoti binatang kayak Murni? Kan katanya itu kutukan atuh. Mbah Rojak sendiri yang bilang. Sudah jangan bahas itu. Kita teh harusnya mendoakan saja biar Murni cepat sembuh dan penyakitnya tidak menimpa anak-anak kita juga. Lagian kita juga yang bakalan repot dan cemas nantinya. Kalau suruh milih, maaf tanpa mengurangi rasa hormat sama teman kita Kang Kus dan Mbah Asep, anak sesepuh kampung yang sudah meninggal Ki Maul. Lebih baik Murni teh meninggal. Kasihan hidup juga. Sudah cukup. Tugas kita kan menjaga kampung. Jadi malah bicara yang enggak. Tanpa mereka semua sadari, dari balik pohon di belakang pos ronda Budi sedang mendengarkan obrolan mereka semua. Tanpa ada satupun ucapan dari warga yang berjaga di pos ronda itu yang Budi lewatkan. Bahkan semakin terbayang bagaimana keadaan Murni. Mbah Rojak dan almarhum Ki Maul, nama yang harus aku sampaikan kepada Gama. Sorotan cahaya baterai seketika mengelilingi bagian belakang pos ronda bersamaan dengan salah satu warga yang baru saja tiba dengan tangannya memegang obor. Di belakang pos dari kejauhan seperti ada orang. Orang dari mana? Hanya kita-kita saja. Sebelum orang yang baru saja datang itu melangkahkan kakinya ke belakang pos, Budi dengan satu gerakan cepat meninggalkan tempat di mana ia berdiam sebelumnya tanpa mengeluarkan suara dan meninggalkan jejak sedikit pun. Mana? Ini tidak ada. Mana mungkin juga setan baru jam segini. Bener Kang. Tadi tak ada orang, serius aku lihat. Tidak mungkin salah. Sudah tunggu saja di sini sebelum Ihin dan Junet kembali. Nanti giliran untuk keliling kampung. Tanpa pikir panjang, Budi langsung berjalan tergesa-gesa penuh kewaspadaan menuju ujung kampung. Apalagi dari kejauhan ia sudah melihat jalan tanah merah satu-satunya yang mengarahkan langkahnya menuju ujung kampung Tegal Surup. Ini pasti rumah Mbak Asep. Rasa penasaran yang sudah berada di ujung tanduk membawa Budi mengurungkan niatnya mendekat ke rumah Mbah Asep. Ia lebih memilih berjalan menuju Astana Jengjing dan Walungan Lewi Kolot. Suara dedaunan yang saling bergesekan bak memberikan sambutan kepada orang asing yang tidak berjalan pada tanah merah yang biasanya warga kampung pijak. Budi lebih memilih menginjak akar dan daun-daun yang sudah kering. Astana Jengjing. Hamparan nisan-nisan di atas tanah merah dan beberapa rumput hijau yang hanya diterangi cahaya rembulan ala kadarnya memperjelas pandangan mata Budi. Dalam setiap napas ngos-ngosannya ada satu hal yang membuat ia tiba-tiba berjongkok sambil menyadarkan tubuhnya ke salah satu pohon. Bekas pijakan kaki pada tanah astana. Apa mungkin ada orang yang baru saja meninggal dan dikubur di sana? Namun setelah Budi perhatikan cukup lama bersama asap rokok yang ia hisap terbawa angin malam, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah Walungan Lewi Kolot. Ada yang datang.
Langkah gontai seorang lelaki berkopiah hitam dengan sorban motif merah itu sedang ia lapkan ke wajahnya yang banjir keringat. Tidak ada obor yang menyala atau senter baterai di kedua tangannya, hanya bara merah dari rokok yang terjepit di antara jarinya saja mengiringi langkah kakek tua itu. Seketika kakek tua yang Budi anggap seperti sesepuh kampung Tegal Surup itu berhenti langkahnya tepat satu lurusan dengan Budi yang masih berdiam di balik pohon. Datang lagi. Apa murni saja belum cukup? Ucap kakek tua melihat ke arah astana jengjing yang terlihat gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk di antara celah-celah pohon bambu dan jengjing. Pandangan kakek tua itu sama halnya dengan Budi, hanya memperhatikan ke arah bekas langkah kaki di atas tanah merah. Kemudian berjalan tergesa-gesa sambil kembali mengelapkan keringatnya mengenakan sorban, berjalan masuk ke arah dalam kampung. Harusnya kakek tua itu tahu sesuatu. Budi terus mengingat wajah kakek tua yang perlahan mengundang rasa curiga karena memperhatikan ke arah yang sama. Seketika Budi berdiri, dua bola matanya bak kaget manakala melihat langkah seseorang tergesa-gesa yang ia lihat di atas tanah astana yang sedang membelakanginya. Kerutan dahi Budi bak memberikan pertanda dengan apa yang ia tunggu sedari tadi. Tidak salah lagi. Setelah memastikan keadaan aman, langkah Budi dengan tergesa-gesa menginjak tanah astana, berjalan di antara nisan-nisan untuk mengejar langkah seorang lelaki yang kini tepat berada di depannya. Anehnya, lelaki itu seperti tahu bahwa Budi sedang mengikutinya dari belakang. Kepalanya mengangguk perlahan tanpa membalikan lagi pandangannya yang lurus itu menuju ke arah hutan. Bukan orang sembarangan. Lelaki itu sudah hampir dekat dengan ujung astana, begitu juga Budi yang sudah hampir dekat dengannya. Namun karena gelap malam yang semakin pekat membuat penglihatan Budi menjadi samar. Tiba-tiba angin berhembus dari arah hutan menghantam wajah Budi hingga ia menahan mengenakan tangan. Ia melihat kepala lelaki itu berbalik sedikit kemudian hilang begitu saja bak ditelan angin. Bukan sembarang ilmu. Apa itu pecah sukma yang pernah Ki Dudui dan Mbak Idim ceritakan? Kamu harus tahu kejadian ini. Budi melihat sepintas dari samping lelaki yang tiba-tiba menghilang itu seperti mengenakan sebuah kain atau topeng penutup wajah. Namun ia tidak bisa memastikan karena hanya hitungan detik. Tiba-tiba suara teriakan dari orang yang berbeda membuat pandangan Budi ke arah hutan ujung astana jengjing seketika buyar. Memperhatikan ke arah dua orang yang sedang memegang obor di tangannya dengan api yang terus terkena hembusan angin. Dua orang lelaki itu semakin jelas melihat ke arah Budi yang sedang berjalan ke arahnya dari pecahannya obor. Siapa kamu? Teriak kencang lelaki yang kini jaraknya semakin dekat dengan Budi. Budi tidak menjawab, hanya memandang dua orang itu dengan dingin, yang artinya persembunyian Budi diketahui oleh mereka berdua. Bukan orang itu setan. Lari cepat. Lapor Mbak Asep, cepat lari. Bisa jadi orang barusan yang hilang mengendaki penyakit murni. Langkahnya yang jauh lebih cepat berjalan ke arah kampung. Baru saja Budi akan meninggalkan tanah astana jengjing, ia merasa ada suara lain yang kembali masuk ke dalam telinganya. Berasal dari atas pepohonan tinggi yang ditandai dengan dedaunan bergerak, membuat ia membalikkan tubuhnya dengan cepat. Dari samping astana jengjing yang berbatasan dengan pohon-pohon bambu, mata Budi disuguhkan binatang yang bergerak cepat berpindah dari pohon ke pohon lainnya. Tidak mungkin. Itu Kliwon. Budi masih tidak percaya dengan penglihatan kedua bola matanya itu manakala melihat samar-samar ekor panjang itu terus bergerak menuju arah hilangnya sosok lelaki barusan. Bertanda mimpi kamu berjumpa dengan mereka tidak salah lagi. Langkah Budi seketika berubah menjadi tergesa-gesa menuju rumah Mbah Asep yang dimana Gama pasti sudah menantinya datang. Apalagi ia membawa kejadian penting yang baru saja ia lihat, termasuk lelaki tua yang mencurigakan. Cahaya rembulan yang perlahan semakin meninggi itu terus memancarkan cahaya indahnya, juga mempertegas malam yang semakin larut, namun berbalik dengan sebuah keluarga yang sedang diterpa badai musibah. Apalagi barusan Murni tiba-tiba mencengkeram leher Gama, mempertegas bahwa anak perempuan satu-satunya Mbah Asep dalam keadaan yang semakin buruk. Beberapa orang warga kampung baru saja pamit dari rumah Mbah Asep, terlebih mereka mendengar jelas kejadian di dalam kamar yang Murni tempati, hingga membuat mereka harus menelan kenyataan tentang kabar kutukan yang kini menghantui.
Baru saja halaman depan rumah Bah Asep yang ala kadarnya itu sepi, dari kejauhan dua cahaya obor yang sedang berada di genggaman tangan Ihin dan Junet semakin mendekat. Dengan langkah mereka yang tergesa-gesa, Bak telah melihat sesuatu yang penting yang harus segera Bah Asep ketahui. Ada lelaki dengan rambut gondrong di astana. Mungkin itu pelaku yang selama ini kita cari, yang telah membuat Murni seperti itu, Bah. Ucap Ihin dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Tangannya masih gemetar sambil terus memegang obor. Bah Asep seolah tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut Ihin. Hanya menatapnya tajam, namun ia melihat raut wajah ketakutan dan kejujuran dari dua orang sahabat anak lelakinya. Sementara Gama masih menatap layar handphone, pesan masuk dari Ki Dudui membuatnya terdiam seketika. Bah, ini benar apa yang kamu lihat, lelaki gondrong? Bentak Bah Asep sambil menerima golok. Penantiannya beberapa hari ke belakang, Bak menemukan jawaban atas apa yang sedang ia cari. Tak lain adalah pelaku yang membuat Murni hanya bisa terbaring buruk. Tidak mungkin salah, Bah. Dia ada di atas tanah Astana Jengjing untuk apa juga? Tidak jauh dari jejak Murni yang terakhir kali Abah temukan. Gama yang mendengar nama lelaki gondrong langsung mendekatkan kepalanya di telinga Bah Asep, langsung membisikkan sesuatu. Pergi ke pos ronda. Kamu juga ikut, Gus. Jaga kampung malam ini jauh lebih waspada. Cepat. Ihin dan Junet begitu kebingungan dengan tingkah Gama, apalagi ia baru pertama kali melihatnya. Bisa langsung menenangkan Bah Asep yang mereka berdua ketahui lelaki tua itu sudah beberapa hari terlihat penuh emosi dari apa yang sudah menimpa Murni. Baru saja Kangkus, Ihin dan Junet meninggalkan rumah dari arah Astana Jengjing, Bah Asep dan Gama melihat langkah tergesa-gesa lelaki berambut gondrong dengan tatapan dingin semakin mendekat ke arah rumah. Pak Gama, bukannya itu Teh Budi yang sering bertingkah aneh kalau datang ke sekolah untuk menemui Bapak? Betul, Bah. Maaf sebelumnya tadi Gama tidak sempat memberitahu apa. Tapi tenang saja, Budi tidak seperti yang Abah pikirkan. Bah, Abah, Murni muntah darah lagi, Bah, cepat kesini. Nituti sudah berdiri di dekat pintu kamar Murni dengan air mata dan tangis yang semakin menjadi, membuat Bah Asep masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Maaf, Gam, tunggu dulu. Apa yang kamu temui, Bud? Budi dengan lengkap menceritakan apa yang ia lihat barusan di Astana Jengjing. Lelaki tua bersorban dari arah walungan Lewi Kolot, dan sosok lelaki dengan ilmu tingkat tinggi yang dicurigai adalah dalang utama pada sakitnya Murni. Gama yang mendengarkan penjelasan Budi hanya menganggukkan kepalanya, apalagi ia melihat Meong Hideng tiba-tiba ada di arah dapur rumah Bah Asep, hanya berdiam diri dengan dua mata kuningnya yang semakin terlihat menyala. Lalu, Bud, benar itu peta sukma yang kamu lihat? Tidak mungkin salah, Gam. Bahkan lelaki tua bersorban itu seperti melihat pertanda yang sama dengan aku, Gam. Pak Gama, jaga kondisi rumah ini, Bud. Gam, satu lagi. Kliwon. Aku melihatnya datang barusan, Gam, mengejar ke arah sosok yang menggunakan ilmu peta sukma itu. Gama langsung mengeluarkan handphone dari dalam saku celana, kemudian pesan penting dari Ki Dudui ia perlihatkan. Baca ini, Bud. Masalah pada Murni bukan masalah sembarangan. Sebabnya belum kita ketahui. suruh mereka pergi. Pergi, atau anak ini mati. Teriak Murni sontak membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya sambil terus memperhatikan ke arah layar handphone. Bukan hanya pertanda, Bud. Sebentar lagi semuanya akan menjadi nyata. Bersiap dengan kemungkinan paling buruk malam ini. Gama lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan gelang genggi di dalam saku celananya terasa hangat sejak kedatangannya malam ini di rumah Bah Asep. Bagaimana ini Nak Gama? Tolong Nini, kasihan anak ini. Gama masih terdiam melihat Murni yang sudah dipeluk oleh Bah Asep dari belakang. Gerakan dada dan nafasnya sudah tidak lagi tenang walau matanya terus terpejam. Sulit jika aku paksakan, aku yakin berdampak pada keadaan Murni.
Gama terus membacakan amalan dari Kilang Samana yang sudah ia baca sejak tiba di rumah Bah Asep. Seketika suasana dari dalam kamar yang murni tempatnya hening. Hanya kecemasan dan ketakutan yang Gama saksikan dari wajah Nik Tuti dan Bah Asep dengan semakin melemahnya keadaan murni. Pergi, suruh dia pergi. Jangan begitu, Mur. Pak Gama yang akan bantu sembuhkan Murni ya. Teriakan Murni sangat kencang sambil wajahnya melihat ke arah Bah Asep dengan matanya yang tiba-tiba melotot sekuat tenaga. Bah Asep, Nik Tuti dan Gama sontak kaget, apalagi mata Murni kini sudah menjadi hitam. Sudah dikuasai oleh sosok yang merasuki dirinya, namun seketika terpejam kembali. Darah anak ini sudah menjadi persembahan kutukan, itu tidak akan lepas. Suara bisikan dari sosok yang ada di dalam tubuh Murni sudah Gama dengar, membuat ia hanya menganggukkan kepala. Ia tidak mau gegabah dan salah mengambil langkah hingga membahayakan nyawa Murni. Sudah, biarkan saja dulu Murni terbaring, Bah. Keadaannya semakin memburuk, jika dibiarkan akan semakin berdampak pada nyawa Murni. Suara ketukan pintu dan salam seketika membuyarkan kebingungan Bah Asep dan Nik Tuti. Hal yang sama juga Budi dengar suara salam itu ketika ia baru saja kembali dari halaman belakang rumah Bah Asep dan mendapati Meong Hideng berada di bagian dapur hanya diam dengan mata kuning menyala. Suara Bah Rojak itu nih, cepat buka. Pasti sudah mendengar kabar dari warga yang barusan jenguk, Bah. Maaf, Bah. Siapa Bah Rojak? Sesepuh kampung ini, sohib kakeknya Murni ketika masih hidup di Maul. Biasanya segala urusan seperti ini teh dan hal-hal yang menyangkut keanehan di kampung, beliau yang mengatasinya, Pak Gama. Apa Bah Rojak yang sudah Budi lihat di astana? Warga termasuk yang jaga di pos ronda malam ini bilang hal yang sama. Keadaan Murni sepertinya semakin memburuk, Sep. Tanya Bah Rojak sambil menerima salam Bah Asep dan Gama setelah membenarkan posisi sorban dan kopiah hitam di kepalanya. Bah Asep tidak menjawab anggukan kepala dan senyum yang Gama lakukan. Malah ia memperhatikan Gama dari ujung rambut sampai kaki, namun seperti tidak menemukan dengan apa yang ia cari. Ini Pak Gama salah satu guru di tempat saya kerja, Bah. Kebetulan tadi baru saja tiba dan ingin menjenguk Murni. Sambil bicara soal pekerjaan saya yang sudah beberapa hari tidak ada di sekolah. Bah Rojak hanya menganggukkan kepalanya saja lalu menepuk pundak Gama berkali-kali membuat Gama menundukkan kepalanya. Biar Nini buatkan teh hangat ya, sekalian buat Pak Gama. Bah Asep dan Bah Rojak langsung berjalan ke arah kamar Murni, namun Gama malah melihat Budi berjalan tergesa-gesa di luar menuju arah dapur bersama dengan Nik Tuti. Bagus, seharusnya aku paham apa yang akan Budi perbuat. Gama kemudian duduk bersila di atas tikar yang sudah Bah Asep sediakan sebelumnya. Gama hanya melihat dari dalam Bah Asep sedang menjelaskan keadaan Murni hari ini kepada Bah Rojak yang terus memegang setiap titik tubuh Murni. Gama merasa cemas, tidak ingin Bah Asep menceritakan kejadian barusan manakala Murni selalu berontak dan menyuruh Gama pergi dari rumahnya. Beberapa kali Bah Rojak dengan kepalanya itu menuju ke arah Gama yang sedang duduk bersila. Kemudian Bah Asep hanya menggelengkan kepalanya tanpa Gama ketahui apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Sulit, Bah, penyakit seperti ini. Gama langsung bersikap tenang, padahal ia baru saja melihat bayangan rambut gondrong Budi berada di dapur seperti sedang bicara dengan Nik Tuti. Apa yang selanjutnya harus Asep lakukan, Bah? Mungkin ada petunjuk. Ikhlaskan saja, Sep. Memang sudah seharusnya garis takdir Murni seperti itu. Kutukan yang ada dalam tubuhnya sudah mengikat darah. Lihat saja tiap hari tubuhnya semakin kurus. Ikhlaskan. Anggap saja beribadah dan berserah pada Yang Maha Kuasa.
Ucapan Mbah Rojak membuat Mbah Asep seperti tidak menerimanya. Begitu juga Nituti yang berjalan membawa 3 gelas air teh hangat di atas wadah tampah, seperti aneh dengan ucapan tersebut. Tapi Bah, apa tidak ada cara lain? Gama masih terdiam dan mencoba untuk mendengarkan ucapan Mbah Rojak karena ia tahu tidak mungkin menyangkal sesepuh kampungnya sedang berbicara, walaupun ia merasa janggal dengan sikap pasrah yang tidak sejalan dengan apa yang ia ketahui. Tidak ada, Sep. Maaf, saya tidak bisa bantu lagi. Mbah Asep dan Nituti seperti kecewa dengan ucapan Mbah Rojak. Raut wajah putus asa semakin Gama lihat jelas dari mereka berdua. Maaf Gam, ini handphonemu. Ada pesan masuk dari kakek. Mbah Asep sangat kaget melihat perawakan Budi dengan rambut gondrongnya, kemudian menurunkan tubuhnya bak bersimpu di hadapan Gama. Dengan cepat Gama menerima handphonenya. Saudaranya Pak Gama yang kebetulan ikut itu, Bah. Ucap Mbah Asep untuk kedua kalinya memecah tatapan Mbah Rojak pada Budi. Mbah Rojak seperti mendapatkan apa yang ia cari dan semua pertanda itu ada pada Budi. Betul apa yang dikatakan Mbah Asep. Gama tersenyum ramah sambil menjawab, namun sedikit menganggukkan kepalanya ke arah Budi, memberi pertanda. Budi yang duduk di sebelah Gama hanya menggerakkan jari kakinya mengenai telapak kaki Gama, memberitahu bahwa lelaki tua itu yang ia temukan di Astana Jengjing. Baru saja Mbah Rojak akan berbicara manakala bibir tuannya itu sedang menghisap rokok. Tiba-tiba terdapat suara hentakan kencang, membuat seisi ruang tengah rumah Mbah Asep hening. Gama yang hanya menepuk paha Budi dengan perlahan kembali memberi pertanda kepada Budi. Pintu kamar Murni terbuka setengahnya, tiba-tiba perlahan terbuka seluruhnya. Murni? Murni berdiri bak mayat hidup, kepalanya ke samping dengan rambut terurai berantakan. Dari mulutnya keluar banyak darah, tatapan mata hitamnya menatap lurus ke arah mereka berlima. Murni berjalan perlahan, langkahnya diseret pelan dengan darah yang terus menetes ke lantai keramik, membuat Mbah Asep, Nituti, dan Mbah Rojak terkesima memandang ke arahnya. Gam, diam, jangan bergerak. Biarkan saja, Bud.